Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, apa persamaan antara PKI, HTI, dan FPI? Persamaannya adalah ketiga organisasi ini adalah sama-sama organisasi terlarang. Nah, beberapa hari yang lalu Menko Polhukam bersama beberapa menteri terkait membuat surat keputusan bersama melarang organisasi Front Pembela Islam (FPI). Ini sebetulnya sudah kita duga, sudah kita keluhkan dan sering kita teriakkan bersama-sama supaya FPI ini segera dibubarkan atau dilarang. Tapi pemerintah ternyata cukup tanggap dan menjadi hadiah tahun baru tahun 2021 bahwa FPI akhirnya dibubarkan atau dilarang di seluruh wilayah hukum Indonesia. FPI tidak boleh lagi beraktivitas. Ini benar-benar merupakan angin segar buat kita semuanya. Tapi jujur, saya tidak terlalu bahagia. Meskipun saya sering menyuarakan supaya pemerintah tegas untuk membubarkan FPI, tapi saya tidak terlalu bahagia. Karena apa? Karena ternyata pemerintah tidak membuat suatu skema pembubaran yang komprehensif. Hampir sama dengan pada saat membubarkan HTI. Gitu. Terbukti bahwa setelah FPI dibubarkan, hanya dengan hitungan jam terdeklarasikanlah yang namanya Front Persatuan Islam. Singkatannya FPI juga. Orang-orang FPI kemudian berganti baju menjadi Front Persatuan Islam. Pertanyaannya, apa manfaatnya dengan pembubaran FPI kalau orang-orang FPI masih dibiarkan membentuk organisasi? Dan saya yakin pola tindaknya, pola strateginya tetap sama, tidak berubah seperti FPI yang lain. Pertanyaannya, apa manfaatnya pemerintah membubarkan FPI kalau tidak dibarengin dengan rencana komprehensif untuk melarang semua orang-orangnya untuk membentuk organisasi semacam FPI lagi? Sahabat Indonesia, ini menjadi PR besar di negeri ini. Kalau kita belajar dari pengalaman PKI zaman Pak Harto waktu itu benar-benar luar biasa. Rumahnya dibakar, kemudian orang-orangnya pun juga disikat habis gitu. HTI sama dengan FPI, hanya dibubarkan secara administratif, tapi orang-orangnya dibiarkan begitu saja, sehingga muncul lagi dengan nama baru, dengan jaket baru, dengan bendera baru. Dan ini yang terjadi dengan FPI, Front Persatuan Islam, yang dideklarasikan oleh beberapa orang ex anggota FPI lama. Pertanyaannya, apa manfaatnya kalau orang-orang FPI dibiarkan mendirikan organisasi serupa dengan gaya yang sama, dengan sikap kekerasan yang sama? Lalu apa manfaatnya buat masyarakat? Bagi saya sekarang Front Persatuan Islam ini hanya sekedar tiarap. Mereka mempunyai organisasi yang sangat disiplin. Dari FPI mereka lebur menjadi Front Persatuan Islam, dan mereka benar-benar tidak mau berhadapan dengan rezim, katanya begitu. Sahabat Indonesia, ini yang saya sayangkan. Saya selalu memberikan saran kepada pemerintah agar memberikan skema pembubaran atau pelarangan FPI secara komprehensif. Tidak hanya secara administratif dilarang, tapi orang-orangnya tetap melakukan hal yang sama. Seperti sekarang ini. Saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya FPI, gaya baru, Front Persatuan Islam ini. Apakah masih menjadi duri dalam daging atau akan bermetamorfosis menjadi organisasi yang lebih santun? Tapi dari pengalaman yang ada, karena orang-orangnya adalah orang yang sama dengan FPI lama, saya tidak yakin mereka akan berubah menjadi baik. Akhirnya yang terjadi, pembubaran oleh pemerintah kemarin
itu menjadi sia-sia tanpa makna. Nah, ke depan saya memberikan saran kepada pemerintah untuk lebih tegas lagi. FPI baru, Front Persatuan Islam ini, kalau membuat ujaran-ujaran atau narasi-narasi atau kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan, langsung sikat. Jangan diberikan ruang. Jangan diberikan panggung seperti dulu lagi. Kita tidak bisa membiarkan FPI lama muncul kembali dalam gaya FPI baru. Sahabat Indonesia, itu keprihatinan saya. Kebahagiaan saya cuma sesaat, hanya hitungan jam, kemudian saya berduka kembali. Karena apa? Mereka-mereka yang tergabung dalam Front Pembela Islam ini bermetamorfosis menjadi Front Persatuan Islam. Dan pemerintah seolah tidak berdaya. Saya tidak tahu apa skema pemerintah dalam hal ini. Yang jelas saya sarankan, karena sudah terlanjur, pemerintah harus tegas. Jangan sampai Front Persatuan Islam ini mempunyai gaya yang serupa dengan FPI. Dan kita membiarkan atau melakukan pembiaran bahwa mereka bisa semena-mena, merajalela, merusak semua tatanan masyarakat. Baiklah sahabat Indonesia, demikian keprihatinan saya tentang pembubaran FPI dan lahirnya FPI baru. Saya sekali lagi memberikan saran kepada pemerintah untuk lebih cermat menyikapi hadirnya FPI baru. Saya berharap supaya pemerintah sudah mengantisipasi sehingga FPI baru ini tidak berperilaku yang sama dengan FPI lama yang di bawah Rizik Syihab. Saya hanya berharap kita lihat saja apakah pemerintah sudah mempunyai langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi itu. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa, kanal yang kami pergunakan untuk menyuarakan kebenaran dalam menjaga Indonesia. Salam damai, Rudi S. Kamri.